Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan istilah seni sastra dan 5 kaitannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lena Zafira dengan NIM akhir 188 dari kelas 3D. Yang pertama, akumulasio, istilah gaya bahasa. Akumulasio adalah gaya bahasa yang biasanya dipergunakan untuk keperluan retorika atau berpidato dengan cara merangkaikan sejumlah kata yang kurang lebih memiliki makna yang sama dan menunjukkan arah pada klimaks. Yang kedua, akulturasi, proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi secara timbal balik dalam karya sastra. Akulturasi sering terjadi akibat transmigrasi. Yang ketiga, akrostikan, salah satu bentuk penulisan sajak atau puisi. Huruf-huruf pertama setiap larik bila dirangkaikan menampilkan nama seseorang, peristiwa, dan sebagainya. Yang keempat, alegori. Dalam bahasa Inggris disebut alegori, dan dalam bahasa Prancis disebut allegorie. Makna istilah ini adalah cerita yang digunakan sebagai lambang, ibarat atau kias untuk mendidik terutama moral atau untuk menerangkan sesuatu. Contohnya, kumbang tak seekor, bunga pun tak setangkai. Yang dimaksud kumbang di sini adalah pemuda dan bunga adalah gadis idaman sang pemuda. Penggunaan alegori di dalam teks-teks sastra biasanya digunakan dengan cara menampilkan suatu cerita singkat yang mengandung makna kiasan. Yang kelima, akronim. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani akros dan anima. Dalam bahasa Inggris disebut akronim. Dalam bahasa Prancis disebut akronime. Maksudnya, kata ringkas yang dibentuk dan dari huruf awal suku kata beberapa buah kata yang berurutan. Yang keenam, abayan. Istilah filosofi yang diambil dari bahasa Inggris yaitu trivialization. Abayan adalah penghilang atau pengubahan bagian naskah yang dianggap tidak berarti atau tidak dipahami oleh penyalin. Yang ketujuh, absurd. Dari istilah bahasa Inggris absurd, makna kata absurd adalah tidak masuk akal, mustahil, menyimpang dari kebenaran atau logika umum. Yang kedelapan, addendum. Dari istilah Latin dan Prancis addition, tambahan atau sesuatu yang ditambahkan. Misalnya, appendix yang ada pada buku. Bentuk jamaknya addenda. Istilah lain lampiran dan tambahan. Yang kesembilan, adegan. Dalam bahasa Inggris dan Prancis disebut dengan istilah scene. Makna dari istilah ini adalah: yang pertama, tempat terjadinya suatu peristiwa. Dua, kesatuan terkecil pada suatu pertunjukan drama atau bagian dari babak dalam drama atau teater tradisional, film, dan lain-lain yang ditandai dengan tampilnya pelaku baru atau terjadinya perubahan situasi dalam cerita. 10. Afektasi. Maksud istilah ini adalah tingkah laku atau tindak tanduk yang dibuat untuk menimbulkan kesan tertentu pada orang lain yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam cerita, rekaan, atau drama. 11. Affective fallacy. Dari istilah Inggris yang berarti salah nalar atau sesat pikir dalam menilai karya sastra, yakni dengan mendasarkan penilaian itu pada pengaruh emosional karya itu terhadap pembaca, suatu pengeliruran antara karya itu sendiri dan apa yang diakibatkan olehnya. Misalnya, penilaian suatu karya sastra oleh suatu pihak yang mengakibatkan karya tersebut dilarang beredar, bandingkan dengan intentional fallacy. 12. Agen pemain adalah orang yang bertugas mencari pemain untuk produser drama. 13. Adagium. Ungkapan tradisional yang diterima sebagai suatu kebenaran. Contoh, orang sabar kekasih Allah. Adagium ada hubungannya dengan istilah lain yang menyatakan suatu kebenaran umum seperti aforisme, maksim, pepatah, dan peribahasa. Di dalam teks-teks sastra, khususnya fiksi dan drama, adagium sering ditemukan dalam dialog para tokohnya. 14. Adaptasi. Berasal dari bahasa Inggris adaptation adalah pengolahan kembali suatu karya sastra ke dalam bahasa lain dengan menyesuaikan unsur-unsurnya pada lingkungan budaya bahasa sasaran itu. 15. Ajukan. Istilah ini merupakan istilah filologi. Dalam bahasa Inggris disebut conjecture. Ajukan adalah usaha perbaikan naskah didasarkan atas dugaan yang berlandaskan hasil penelitian ilmiah. 16.
akhir bahagia. Dalam bahasa Inggris disebut happy ending. Maksud istilah ini adalah penyelesaian pertunjukan drama dan novel yang menggembirakan. Tokoh cerita menemukan kebahagiaannya pada saat cerita atau pementasan di akhir. 17. Akhir berduka. Dalam bahasa Inggris disebut unhappy ending atau sad ending. Maksudnya adalah penyelesaian pertunjukan drama yang menyedihkan. Tokoh cerita atau tokoh drama pada saat cerita atau pertunjukan berakhir gagal meraih yang diinginkannya tidak tertutup. Kemungkinan tokoh bukan saja gagal, melainkan kehilangan eksistensi dirinya. 18. Aferesis. Dari istilah Latin aferesis, pemenggalan huruf awal atau suku awal kata, misalnya Tirta Marta untuk Tirta Amarta, kan untuk akan. 19. Aforisme. Dalam bahasa Inggris disebut aphorisme, dan dalam bahasa Prancis aphorisme maksud istilah ini adalah pernyataan yang padat dan ringkas tentang suatu sikap hidup atau tentang suatu kebenaran umum. Peribahasa seperti Allah bisa karena biasa mempunyai ciri aforisme. 20. Aksen. Ucapan dialek atau logat bahasa tertentu yang digunakan pelaku dalam cerita untuk menyatakan kedaerahannya. Contoh logat Betawi dan logat Batak yang digunakan pelaku dalam berdialog dengan pelaku lainnya. 5. Kaitan dengan pendidikan. Pertama, akumulasio. Akumulasio adalah gaya bahasa yang biasanya dipergunakan untuk keperluan retorika atau berpidato dengan cara merangkaikan sejumlah kata yang kurang lebih memiliki makna yang sama dan menunjukkan arah pada klimaks. Akumulasio ini berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, akulturasi. Proses percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi secara timbal balik. Dalam karya sastra, akulturasi sering terjadi akibat transmigrasi, peleburan suku bangsa, perkawinan antar bangsa, dan lain-lain. Berkaitan dengan mata pelajaran IPS. Yang ketiga, akrostikon. Salah satu bentuk penulisan sajak atau puisi. Huruf-huruf pertama setiap larik, bila dirangkaikan menampilkan nama seseorang, peristiwa, dan sebagainya. Berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. 4. Alegori. Menurut Gorscraft 1984 di dalam bukunya Diksi dan Gaya Bahasa, makna kiasan ini harus ditarik dari bawah permukaan cerita. Puisi atau sajak-sajak yang mempergunakan alegori menampilkan pelaku-pelaku bersifat abstrak yang mengandung rahasia. Berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang kelima, akronim. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani akros dan anima. Dalam bahasa Inggris disebut akronim dan dalam bahasa Prancis disebut akronime. Maksud kata ringkas yang dibentuk dari huruf awal suku kata dari beberapa buah kata yang berurutan. Misalnya, ABRI untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, cerpen untuk cerita pendek. Akronim ini berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.